Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zira Nafisa dari kelas Farmasi Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peningkatan pengetahuan masyarakat tentang terapi obat kardiovaskular dan gaya hidup sehat. Di sini ada latar belakang. Penyakit kardiovaskular adalah kelompok penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan penyakit pembuluh darah perifer. Penyakit ini sering terjadi akibat penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Penyakit kardiovaskular itu adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun. Penanganannya dilakukan melalui terapi obat dan penerapan gaya hidup sehat. Oleh karena itu, edukasi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan penyakit kardiovaskular dengan baik. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit kardiovaskular? Yang kedua, bagaimana terapi obat yang digunakan pada penyakit kardiovaskular? Yang ketiga, ada apa saja hidup sehat yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Yang keempat, bagaimana pentingnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai terapi obat dan gaya hidup sehat. Yang kelima, faktor resiko apa saja yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kardiovaskular. Slide selanjutnya, pengertian penyakit kardiovaskular. Seperti yang di awal, penyakit kardiovaskular adalah sebutan umum yang merujuk pada berbagai kondisi medis serius yang mengaruhi jantung dan pembuluh darah di seluruh tubuh dan merupakan salah satu masalah kesehatan paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Istilah kardiovaskular berasal dari dua kata nih, yaitu ada kardio yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Secara definisi medis, penyakit kardiovaskular adalah kondisi yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskular atau kardiovaskular disease atau CFD adalah kelompok penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, dan penyakit vaskular perifer. Penyakit ini umumnya terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan stroke. Salah satu karakteristik utama penyakit kardiovaskular adalah aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak pada dinding arteri yang menghambat aliran darah dan meningkatkan resiko berbagai komplikasi kardiovaskular. Jenis penyakitnya itu terbagi menjadi 6, yaitu ada penyakit jantung koroner, itu penyumbutan pada pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Yang kedua ada stroke, gangguan aliran darah ke otak. Yang ketiga ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang keempat ada penyakit vaskular perifer, penyumbatan pada pembuluh darah di kaki atau lengan. Yang kelima adalah gagal jantung. Gagal jantung tidak mampu mencukupi kebutuhan darah tubuh. Yang keenam ada aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Terapi obat pada penyakit vaskular disesuaikan dengan jenis dan tingkat parahan penyakit yang ditentukan melalui pemeriksaan dokter. Terapi yang diberikan bertujuan mengontrol tekanan darah, mencegah pengumpulan darah, menurunkan kadar kolesterol, serta meningkatkan fungsi jantung. Golongan darah yang sering digunakan melalui ACE inhibitor, ARB, antagonis kalsium, dan diuretik. Untuk mengontrol tekanan darah, antiagulan, dan antiplatelet. Untuk mencegah pembentukan pengumpulan darah itu ada beta blocker untuk mengurangi kerja jantung dan tekanan darah, statin untuk menurunkan kadar kolesterol, vasidolator untuk melebarkan pembuluh darah dan mengurangi penyakit dada, serta digitalis dan beta I agonis untuk membantu meningkatkan fungsi jantung pada pasien gagal ginjal. Penggunaan obat-obatan tersebut harus
sesuai dengan anjuran dokter dan seringkali memerlukan kombinasi beberapa golongan obat agar hasil terapi lebih optimal. Di sini ada gaya hidup sehat untuk kesehatan kardiovaskular. Ada 6 cara perubahan gaya hidup sederhana yang dapat mencegah serangan jantung dan menjaga kesehatan kardiovaskular secara menyeluruh. Yang pertama, berhenti merokok. Merokok adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Rokok mengandung zat kimia yang merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan membuat darah lebih mudah menggumpal. Lalu yang kedua ada konsumsi lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak. Pola makan sehat adalah kunci pencegahan penyakit jantung. Buah-buahan dan sayuran mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksida yang melindungi pembuluh darah. Biji-bijian utuh seperti oat, beras merah, dan quinoa mengandung serat tinggi untuk membantu menurunkan kolesterol. Lalu yang terakhir itu protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, kurangi makanan asin atau berlemak tinggi. Makanan tinggi garam meningkatkan tekanan darah, sedangkan makanan tinggi lemak meningkatkan kolesterol jahat dan resiko aterosklerosis. Ganti makanan asin dengan makanan yang mengandung bumbu seperti rempah-rempah. Yang keempat, olahraga secara teratur. Olahraga teratur adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung. Lakukan olahraga yang membuat seluruh anggota badan bergerak seperti senam, jalan kaki, jogging, atau berenang. Olahraga membantu meningkatkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, memperkuat otot jantung. Yang kelima, jalan kaki 30 menit sehari. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 30 menit sehari sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung. Jalan kaki adalah olahraga yang mudah dilakukan, dapat dilakukan hampir oleh semua orang tanpa memerlukan peralatan khusus. Yang keenam, tidur yang berkualitas, tidur 8 jam sehari penting untuk memulihkan tubuh dan kesehatan jantung. Kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah, peradangan, dan risiko penyakit jantung. Membuat rutinitas tidur yang konsisten dan hindari stres sebelum tidur. Pentingnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai terapi obat dan gaya hidup sehat. Edukasi masyarakat tentang penyakit jantung sangat penting karena penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, meskipun sebagian besar kasusnya dapat dicegah. Melalui edukasi kesehatan, masyarakat dapat memahami penyebab, gejala, faktor risiko, serta cara pencegahan penyakit jantung. Edukasi juga mendorong terbentuknya perilaku sehat seperti menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan merokok. Selain membantu mendeteksi dini dan penanganan lebih cepat, edukasi kesehatan dapat mengurangi resiko komplikasi, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta menekan beban ekonomi akibat penyakit jantung. Oleh karena itu, edukasi kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan serta berbagai media dengan dukungan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Faktor resiko penyakit kardiovaskular itu ada dua, ada yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah itu non-modifiable. Faktor resikonya usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Untuk faktor risiko yang usia, deskripsinya risiko penyakit kardiovaskular meningkatkan seiring bertambahnya usia pada pria di atas 45 tahun dan wanita di atas 55 tahun. Risiko meningkat secara signifikan. Jenis kelamin, deskripsinya pria memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dibanding wanita. Namun setelah menopause, risiko pada wanita meningkat dan mendekati risiko pria. Riwayat keluarga, deskripsinya seseorang yang memiliki anggota keluarga dekat seperti orang tua atau saudara kandung dan dengan riwayat penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Lalu ada yang dapat diubah atau modifiable. Faktor resikonya, merokok, deskripsinya merokok merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah.
Obesitas itu deskripsinya kelebihan berat badan meningkatkan beban kerja aktivitas fisik, lalu ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres. Mekanisme patofisiologi faktor resiko. Patofisiologinya meliputi penyumbatan darah pada penyakit jantung, perubahan aliran darah otak pada stroke, serta gangguan regulasi suplai darah dan penyakit arteri. Mekanisme dasar penyakit kardiovaskular dimulai dari pembuatan plak aterosklerotik di pembuluh darah. Faktor resiko seperti merokok, diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi mempercepat pembentukan plak ini. Plak aterosklerotik terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lainnya yang ditemukan dalam darah. Seiring waktu, plak ini menyebabkan pembuluh darah arteri menjadi kaku atau penyumbat aliran darah secara tiba-tiba, menyebabkan serangan jantung atau stroke. Faktor resiko yang dapat diubah merupakan target utama intervensi pencegahan karena faktor resiko seperti merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi dapat diubah. Intervensi pencegahan penyakit kardiovaskular difokuskan pada pengelolaan faktor resiko. Program edukasi kesehatan, kampanye gaya hidup sehat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik sangat penting untuk mengurangi prevalensi faktor resiko penyakit kardiovaskular di masyarakat. Kesimpulan, penyakit kardiovaskular merupakan kelompok penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, dan penyakit arteri perifer. Penyakit ini dipengaruhi oleh faktor resiko yang dapat diubah maupun yang dapat dikendalikan melalui perubahan gaya hidup. Penanganan penyakit kardiovaskular melibatkan terapi obat yang disesuaikan dengan kondisi pasien untuk mengontrol tekanan darah, mencegah pembekuan darah, dan menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, penerapan gaya hidup sehat serta edukasi kesehatan sangat penting untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi risiko komplikasi penyakit kardiovaskular serta meningkatkan kualitas hidup sehat. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.